kayak bantu dong, aku pengen ketemu anak. Ada yang tahu nggak alamatnya? Konflik rumah tangga antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa tampaknya benar-benar masih jauh dari garis finish. Di saat banyak pasangan menikmati Ramadan dengan penuh kebersamaan, kisah mereka justru diwarnai jarak, perbedaan cerita, dan saling klaim yang membuat publik bertanya-tanya. Di satu sisi ada ungkapan keikhlasan dan kerinduan pada anak, di sisi lain ada penegasan untuk bangkit dan melanjutkan hidup dengan cara masing-masing. Duh, makin pening aja ya Iginars. Lantas, bagaimana sebenarnya kondisi di balik layar hubungan keduanya sekarang? Apakah masih ada ruang untuk berdamai? Rumah tangga Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa yang tengah retak kini kian terasa, apalagi di momen Ramadan yang biasanya didampingi orang-orang tercinta. Puasa tahun ini rupanya menjadi momen yang berbeda bagi Insanul. Setelah berbagai upaya untuk berdamai tak kunjung berhasil, ia memilih mencoba ikhlas menerima kenyataan pahit harus menjalani bulan suci tanpa istri dan putra tercinta. Pasti ada, kangen pasti ada gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi kan. Kadang-kadang terlalu dipikirin juga jadi stres. Jadi bagus gimana aku mikirin di bulan puasa ada orang jualan takjil, gimana cara aku bisa distribusi kue-kue tadi nih bisa dijualin sama abang-abangan nanti bagi hasil. Bagus kayak gitu kan ngasih manfaat sama orang daripada. Insanul mengaku sempat berinisiatif membuka komunikasi dengan mengirim pesan ucapan maaf lahir dan batin. Sayangnya, pesan tersebut tak mendapat balasan dari sang istri. Ngechat aja sih, ngomong minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kenapa? Nggak dibalas. Meski begitu, Insanul berusaha tetap tegar. Ia mengatakan masih berikhtiar memperbaiki keadaan, namun di sisi lain juga mencoba belajar merelakan dan tidak terlalu berharap. Ya, mungkin akan kita berusaha ikhtiar. Satu sisi aku ikhtiar, satu sisi ikhlas. Jadi nggak mau terlalu berharap sama manusia. Biar yaudah yang penting berikhtiar sambil ya aku coba berpasrah aja lah sama yang di atas. Gimana? Namun di momen Ramadan yang lebih banyak menghabiskan waktu sendiri, Insanul memilih untuk bisa terus memperbaiki diri. Nah, sih lebih banyak perbaikan diri sih. Lebih fokusnya kayak karena lebih banyak waktu sendiri, aku lebih banyak kayak introspeksi diri aja sih. Banyak baca Quran aja. Baca Quran, banyak sholat, banyak zikir. Karena puasa kan nggak bisa nongkrong juga. Nah, sama Abang Tommy tadarusan. Di samping itu, Insanul juga mengungkapkan bahwa rasa penyesalan itu memang ada, namun ia tak pernah membiarkan perasaan itu berlarut-larut dan memilih mencari solusi. Qadarullah ya, ini qadarullah, semua yang sudah terjadi itu takdir. Jadi kita nggak bisa juga, ya penyesalan pasti ada, kayak menyalahkan diri sendiri juga pasti ada, cuman nggak berlarut-larut lah. Kita kalau manusia yang baik, mungkin itu bisa dikutip nanti di akun-akun ya, kalau kita manusia yang baik, kita fokus dengan penyelesaian, fokus dengan solusi. Kalau orang benar, fokusnya itu dengan solusi, bukan konflik dipertahankan. Jadi aku sih dari awal orang pengennya damai gitu kan, maksudnya kayak udah kita maunya seperti apa nih, solusinya seperti apa gitu. Buat apa kan publik? Misalnya abang-abang kakak-kakak di sini punya rumah tangga semuanya kita up di publik kan nggak bagus ya. Namun rupanya Iginars, kesedihan Insanul tak cukup berhenti di situ, karena ada persoalan lain yang jauh lebih membuat hatinya resah. Retaknya rumah tangga Insanul dan Mawa ternyata bukan hanya soal hubungan suami istri, tetapi juga menyeret kisah haru hubungan seorang ayah dengan buah hatinya. Insanul secara terang-terangan mengaku kesulitan bertemu anaknya sejak konflik dengan Mawa memanas. Ia bahkan menyebut baru sekali melakukan video call dengan sang anak. Sempat sekali sih, tapi ya gitu.
sih, dia pengen ketemu, dia pengen main-main, tapi dibatas-batasin. Gak cuma itu Igenars, Insanul juga menceritakan bagaimana pertemuan singkat dengan sang buah hati yang hanya berlangsung sekitar 20 menit saja. Kayak kemarin sebenarnya sempat ketemu sekali, tapi cuma 20 menit aja. Kayak aku pengen ada waktu quality time bareng kayak gitu kan, karena dia kemarin pas ketemu itu langsung peluk aku erat gitu kan, peluk kuat. Kayak pengen main-main, pengen bareng-bareng lah gitu kan sama aku. Merasa aksesnya sebagai ayah dibatasi, Insanul mengaku lelah dengan situasi ini. Ia bahkan mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke Komnas Anak demi mendapatkan solusi dan pendampingan. Dalam beberapa waktu ini kalau misalnya memang masih belum ada respon buat ketemu anak, kayaknya aku sama Bang Tommy ingin tegas tetepin ke Komnas. Tapi sebenarnya itu mungkin opsi terakhir karena kita nggak pingin dramanya panjang. Karena kalau misalnya kita laporin ke Komnas, jadi makin panjang ya, apalagi bulan puasa, pindah damai-damai. Kita masih berharap bisa dijalankan dengan cara yang persuasif. Maksudnya ya, nggak usah pakai ini. Insanul merasa tidak punya pilihan lain karena jika tidak melaporkan situasi ini, suami Siri Inara itu mengaku tak akan bisa diberikan akses untuk bertemu anak. Ia bahkan meminta bantuan untuk bisa mengetahui alamat tempat tinggal sang anak sekarang. Iya sih, capek sih sebenarnya, kasihan anak sih mikirnya. Takut nanti kalau ke Komnas makin panjang, tapi nggak ke Komnas nggak dikasih ketemu anak. Kayak bantu dong, aku pengen ketemu anak. Ada yang tahu nggak alamatnya? Berarti ini mengikuti jejak Kak Ina juga untuk Nggak juga sih, sebenarnya bukan karena itu sih. Cuman aku pengen ada panggilan resmi aja biar bisa ketemu gitu kan. Karena kalau aku yang ngajuin nggak ada waktu buat ketemu. Tapi Insanul juga tak menampik bahwa langkah Inara membawa permasalahan anaknya dengan Virgon ke Komnas Anak menjadi referensi baginya. Kak, tapi kan Ina mengambil langkah lapor ke Komnas kan akhirnya bisa ketemu anak-anaknya. Ya itu salah satu referensi juga sih, aku kepikiran. Namun saat publik larut dalam kisah pilu Insanul, Mawa tiba-tiba angkat suara dengan pengakuan yang memunculkan sudut pandang baru yang tak kalah mengejutkan. Di balik panasnya konflik yang terus bergulir, Mawa datang membawa cerita berbeda yang membuat perhatian publik terus mengalir. Alih-alih larut dalam konflik, Mawa justru terlihat semakin sibuk dan fokus menata hidupnya. Ia mengaku semua kesibukan yang dijalani saat ini adalah bentuk perjuangan untuk bangkit dan membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri di kaki sendiri. Jadi alhamdulillah di tengah kesibukan yang udah aku jalanin sekarang, semata-mata karena aku harus survive untuk diri aku sendiri, untuk bangkit di kaki aku sendiri, harus berdiri tegak untuk aku sendiri pribadi dan pastinya untuk anak aku juga, untuk Afnan dan keluarga aku juga. Terkhusus untuk Afnan sih, untuk Afnan karena emang aku fokusnya sekarang kerja itu ya untuk masa depan aku, karena aku masih muda juga, kehidupan aku masih panjang. Jadi aku mau fokusin gimana caranya aku membahagiakan anak aku juga dan mencintai diri aku sendiri. Namun karena kesibukan itulah yang membuat Insanul sempat menyinggung Mawa sering meninggalkan sang anak. Dan melalui akun Instagram pribadinya, Mawa seakan ingin membalas pernyataan Insanul tersebut. Namun yang paling menyita perhatian, Mawa punya versi berbeda soal tudingan membatasi pertemuan ayah dan anak. Ia menegaskan bahwa Insanul sebenarnya baru saja bertemu dengan anak mereka dan tak pernah membatasi komunikasi. Baik, kemarin baru ketemu juga, alhamdulillah aku nggak menutup untuk komunikasi ya. Jadi tetap mereka video call, tetap mereka aktif, tapi bukan dari aku sendiri. Perbedaan cerita yang cukup kontras ini pun langsung memicu tanda tanya besar di publik. Siapa sebenarnya yang sedang memutarbalikkan narasi? Konflik rumah tangga antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya.
Perbedaan pengakuan dari kedua belah pihak membuat publik terus mengikuti setiap perkembangan kisah mereka dengan penuh rasa penasaran. Lantas, bagaimana menurut kamu Ikinars? Apakah konflik ini akan segera menemukan titik terang? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.